Dia lupa bahwasanya kemakmuran sebuah negeri, kesejahteraan sebuah negeri ketika penduduk negeri tersebut beriman, bertakwa kepada Allah. Iya, dia lupa dengan firman Allah, "Falya'bud rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Lupa dengan ayat Allah. Dan hendaknya mereka menyembah pemilik rumah ini. Siapa itu? Allah. Yang dengannya apa? Allah akan memberikan kepada mereka makanan. Ya, tentunya Allah akan menguatkan ekonomi mereka, Allah memberikan keberkahan dalam tijarahnya mereka. Dan Allah memberikan kepada mereka apa? Keamanan. Jelas di sini, ini kalau ini nggak jadi presiden, negara kita kan kacau. Ini hilang keamanan pada negeri kita. Ya, antum lupa dengan Allah. Allah yang memberikan keamanan kapan? Ketika penduduk sebuah negeri bertauhid kepada Allah, beribadah kepada Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, nggak ngambil berkah dari kubur, nggak mengambil berkah dari tempat keramat. Ini kunci yang Allah berikan dalam Al-Quran. Kok bisa yang kita berkutat dengan penuntut ilmu belajar dengan seperti ini, beberapa hari nonton kampanye A, kampanye B, kok jadi lupa? Kok lupa dengan ayat-ayat seperti ini? Dulu kan tersuarakan, sebaik apapun yang baiknya masyarakat akan membuat keberkahan. Ini kok nggak ada lagi sekarang? Kemana ini semuanya? Karena apa? Pengaruh dengan berita-berita. Bisa dipahami ya olehku? Ya, antum pegang. Hadis ini sering saya sampaikan dan saya sampaikan lagi pagi hari ini. Ya. Dan hadis ini akan kita sampaikan siapapun yang jadi presiden. Siapapun. Iya. Man asbaha minkum amanan fi sarbihi wa muafa fi jasadihi wa indahu qutu yaumi fa ka'anna mauhizat lahu dunya. Iya. Bisa difahami ya olehku? Jadi sebelum saya artikan, apa yang terjadi pada hari ini? Tujuannya apa? Kan perkembangan ekonomi kan? Iya. Adapun masalah agama Allah sendiri yang telah menjamin agamanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan agama dan kami pula yang menjaga agama ini. Allah yang menjaga agama ini, bukan siapapun. Meninggal manusia yang paling terbaik, meninggal pemimpin dunia. Siapa itu? Rasulullah. Dan secara analisa, kalau Rasulullah meninggal akan begini, akan begini, akan begini, akan begini, akan begini, dan terjadi. Apa yang dianalisakan tersebut terjadi. Di hari yang pertama, meninggal Rasul Al-Aswad Al-Insi, dia mengaku dirinya sebagai nabi. Orang-orang yang memiliki penyakit di hatinya dari kenifakan, dia nampakkan kenifakannya. Orang-orang yang lemah imannya murtad dari agama. Parah nggak kejadiannya? Parah nggak? Parah. Apakah Islam hilang? Hilang nggak Islam? Islam nggak hilang. Meninggal manusia yang terbaik di muka bumi ini. Bisa difahami? Yang analisa akan begini. Tapi Islam nggak hilang. Islam nggak hilang. Allah khabarkan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Allah yang menjaga agama ini, bukan kita. Sangat mudah bagi Allah orang-orang yang macam-macam dengan agama ini habis dalam detik itu juga. Sangat mudah bagi Allah. Bisa difahami? Adapun dalam urusan keduniaan, apa kata Rasulullah? Barang siapa yang seseorang seseorang mendapatkan keamanan untuk dirinya dan keluarganya. Selama sekian tahun ini, antum merasakan keamanan enggak di negeri ini? Antum bisa berangkat sholat atau enggak? Antum bisa bekerja atau enggak? Antum bisa safar ke sana kemari atau tidak? Nah, wa mu'afa fi jasadi, kata Rasulullah. Sehat badannya. Antum sehat badan? Sakit dapat JKA. Ya, dapat bantuan. Operasi jantung lah, inilah itulah. Dapat kan? Iya. Wa indau qutu yaumi, dan dia punya makanan sehari makan. Antum punya makan besok masih punya makan? Ada. Kok nggak kerja hari ini? Kan hari ini kan libur kan? Kira-kira kok nggak kerja hari ini besok masih bisa makan? Hah? Seminggu lagi masih bisa makan kalau nggak kerja? Seminggu lagi masih bisa makan, masya Allah. Apa kata Rasulullah? Faka'anna muhizat lahu dunia. Seakan-akan dunia itu berada di bawah kaki dia. Lupa kita dengan hadis ini? Hah? Ini nanti kacau ekonomi begini. Akhi, ente cukup makan kan tuh besok? Iya.
Ini kalau negara begini-begini, 10 tahun lagi kita bisa begini-begini. Akhi, ente besok belum tentu hidup. Besok belum tentu hidup, bisa ente mati. Kalau ente sudah ada jaminan besok makan 1 hari, udah dunia di bawah kaki ente. Ngapain ente pikir 10 tahun akan datang? Nah, ngapain? Besok ente cukup makan, mati ente besok, sudah selesai. Bisa difahami ya ikhwan? Dan kenapa menjadi hal-hal yang seperti ini? Ya karena bacaannya politik, tontonan videonya politik, akhirnya apa? Mulai jadi pengamat politik yang nggak matang, jadi pengamat, akhirnya dikacau.